Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya. Era masyarakat 5.0 ditandai dengan adanya konvergensi dunia fisik maupun digital dan membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan. Kepemimpinan di era ini tidak lagi hanya tentang mengelola orang dan sumber daya, tetapi juga tentang memimpin perubahan dan inovasi dalam menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian. Di era masyarakat 5.0, kepemimpinan berkelanjutan menjadi kunci penting untuk menciptakan masa depan yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Para pemimpin harus berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. Seorang pemimpin berkelanjutan harus mempunyai pemikiran yang sistematik, di mana ia harus memahami keterkaitan antara sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mengambil keputusan yang tepat. Seorang pemimpin berkelanjutan juga harus mempunyai sifat adaptabilitas, di mana ia harus fleksibel dan mampu dalam mengatasi rintangan serta tanggap terhadap tantangan yang muncul dan memberikan solusi yang inovatif. Dalam membangun masa depan yang berkelanjutan, pemimpin harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan dan fokus pada pengurangan jejak ekologi, pelestarian sumber daya alam, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Pemimpin juga harus memperjuangkan keadilan sosial dan memastikan kesetaraan kesempatan, meningkatkan kualitas hidup, dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati dalam pengambilan keputusan. Tantangan yang dihadapi oleh pemimpin berkelanjutan di era masyarakat 5.0 sebagai berikut. Yang pertama, kompleksitas tantangan global, di mana kepemimpinan harus menghadapi tantangan global yang semakin kompleks seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik antar negara. Yang kedua, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, dan Internet of Things menuntut pemimpin untuk selalu mengikuti perkembangan dan beradaptasi pada lingkungan. Ketiga, krisis kesehatan dan keamanan. Seperti halnya pandemi COVID-19, di mana hal tersebut menyoroti akan pentingnya kepemimpinan dalam menangani krisis kesehatan dan keamanan. Yang keempat, ketidakpastian. Ketidakpastian politik, ekonomi, dan lingkungan dapat mempersulit proses pengambilan keputusan bagi pemimpin. Selain tantangan, ada juga peluang dalam kepemimpinan berkelanjutan di era masyarakat 5.0. Yang pertama, inovasi teknologi. Teknologi baru seperti blockchain, big data, dan kecerdasan buatan memberikan peluang untuk menciptakan solusi baru dalam memecahkan masalah global. Yang kedua, kolaborasi antar sektoral. Masyarakat 5.0 menekankan kolaborasi antara sektor swasta, publik, dan masyarakat sipil dan memberikan peluang untuk solusi yang holistik dan berkelanjutan. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan kepemimpinan. Pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan yang holistik dan berkelanjutan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan masa yang akan datang. Keempat, pemberdayaan masyarakat. Pemimpin dapat menggunakan teknologi dan akses informasi untuk memberdayakan masyarakat dalam mengambil peran aktif dalam memecahkan masalah lokal dan global. Strategi implementasi yang harus dimiliki seorang pemimpin berkelanjutan di era masyarakat 5.0. Yang pertama, visi dan misi harus jelas. Para pemimpin perlu memiliki visi dan misi yang jelas tentang masa depan yang ingin mereka ciptakan di era masyarakat 5.0. Yang kedua, keberlanjutan. Para pemimpin perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka dan memastikan bahwa mereka bekerja untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Yang ketiga, kolaborasi.
Para pemimpin perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dan pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam hal keberlanjutan. Yang keempat, teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan komunikasi dalam upaya keberlanjutan. Contoh permasalahan di perusahaan dalam kepemimpinan berlanjutan di era masyarakat 5.0. Salah satunya yaitu penurunan produktivitas. Menurunnya produktivitas dalam perusahaan dapat menjadi masalah serius yang berdampak pada profitabilitas dan kelangsungan hidup perusahaan. Maka dari itu, sebagai seorang pemimpin, perlu adanya gaya kepemimpinan yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut di era masyarakat 5.0 dengan cara membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dan berfokus pada solusi konstruktif dengan memberdayakan karyawan untuk menciptakan budaya kerja positif dengan memanfaatkan teknologi serta mengevaluasi dan mengukur kinerja secara berkala dengan memberikan feedback konstruktif untuk mencapai kepemimpinan yang efektif dan dapat membantu karyawan untuk berkembang. Nah, ini dia studi kasus yang menciptakan kepemimpinan berkelanjutan. Salah satunya yaitu PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan multinasional terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai macam produk konsumen seperti sabun, deterjen, dan makanan. PT Unilever tersebut berkomitmen untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu program utama Unilever Indonesia adalah Unilever Sustainable Living Plan atau USLP. Program ini telah membawa perubahan yang signifikan bagi Unilever Indonesia dan berhasil mengurangi jejak lingkungannya, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan membangun masa depan yang lebih etis, serta mendapat penghargaan perusahaan paling berkelanjutan di Indonesia dari Bisnis Indonesia. Studi kasus ini sangat relevan dengan era masyarakat 5.0 karena menunjukkan bagaimana teknologi dan inovasi dapat digunakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Unilever Indonesia telah menggunakan berbagai teknologi seperti kecerdasan buatan dan robotika untuk meningkatkan efisiensi operasinya dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Kepemimpinan berkelanjutan bukan hanya tentang tanggung jawab seorang pemimpin, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama dari seluruh masyarakat. Dengan pemahaman, kerjasama, dan aksi kolektif, ia dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.